Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang telah kita terima dan kita rasakan sampai saat ini. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, apa kabarnya? Semoga kalian selalu sehat ya. Kali ini bertemu dengan Ustazah Azizah, kita akan membahas tentang cara berkembangbiakan pada tumbuhan. Sebagaimana pada hewan, tumbuhan juga melakukan perkembangbiakan dengan tujuan untuk menjaga kelestarian jenisnya, sehingga dia bisa terhindar dari kepunahan. Pada tumbuhan terdapat dua macam perkembangbiakan, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Secara generatif akan diawali dengan adanya proses penyerbukan, dilanjutkan dengan pembuahan, sampai akhirnya nanti akan terbentuk biji sebagai alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif tanpa adanya penyerbukan dapat dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan secara vegetatif alami dapat terjadi dengan sendirinya tanpa adanya campur tangan manusia. Sedangkan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan secara vegetatif dengan bantuan atau campur tangan manusia. Nah, kali ini kita akan membicarakan tentang perkembangbiakan secara vegetatif alami. Ada 8 cara perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu umbi batang, umbi akar, umbi lapis, rizoma, stolon, tunas adventif, dan spora. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh menggembung di dalam tanah, berisi cadangan makanan berupa karbohidrat, seperti pada ketela rambat dan kentang. Jika teman-teman nanti menanam umbi jalar ini, akan bisa tumbuh menjadi tanaman baru. Pada mata tunasnya akan tumbuh tunas, sehingga dia akan menjadi tanaman baru. Wortel. Nah, wortel adalah salah satu tanaman yang dapat dikembangbiakan dengan umbi akar. Umbi akar adalah akar yang menggembung berisi cadangan makanan untuk tanaman tersebut. Kalian bisa menanamnya dengan cara memotong bagian atasnya disertakan bagian pangkal batangnya, ya. Nanti akan tumbuh menjadi tanaman baru. Selanjutnya adalah umbi lapis. Umbi lapis atau bulbus terbentuk karena dari lapisan pangkal daun yang tersusun secara rapat dan secara rapi, sehingga akan membentuk lapisan-lapisan, makanya disebut sebagai umbi lapis. Di bagian bawahnya nanti akan tumbuh akar, sedang di bagian atasnya nanti akan tumbuh daun, seperti itu. Selanjutnya adalah rizoma atau akar tinggal atau akar mimpang, ya. Adalah batang yang tumbuh di dalam tanah menjalar dan akan terbentuk ruas-ruas seperti ini. Ruas-ruas. Nah, nanti setiap ruasnya ini bisa tumbuh tunas sehingga bisa menjadi tanaman baru. Contohnya pada lengkuas, ini lengkuas, kemudian kencur, jahe, kunir, ya. Stolon atau geragi adalah batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah. Jika ruasnya ada yang menyentuh tanah, maka akan tumbuh akar. Ini dari induknya, kemudian ini ada stolon. Nah, ini akan tumbuh akar. Di atasnya nanti akan tumbuh tunas menjadi tanaman baru, seperti pada rumput teki, pada stroberi, pegagan, dan pada semanggi. Selanjutnya adalah tunas. Teman-teman pernah melihat rumpun pohon pisang? Nah, pisang adalah salah satu tanaman yang dapat berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah tanaman baru yang tumbuh dari dalam tanah di dekat induknya, sehingga nantinya dia akan membentuk rumpun. Nah, rumpun, maaf. Seperti pada pohon tebu, kemudian bambu itu juga akan membentuk rumpun seperti itu. Tunas satunya adalah tunas adventif. Ya, sudah pernah melihat?
Ada tunas yang tumbuh dari tepi daun. Nah, ini adalah tunas adventif daun. Tunas-tunasnya akan tumbuh di tepi daunnya. Nah, ya. Nah, nanti akan bisa tumbuh menjadi tanaman baru, seperti pada tanaman tawar, kemudian pada cocor bebek. Selain tunas adventif daun seperti ini, ada lagi tunas adventif akar. Contohnya pada tanaman cemara, sukun, dan kersen. Ya, jadi kita bisa mengembangbiakan dari tunas adventif akarnya. Dan yang terakhir adalah spora. Spora terdapat pada tanaman lumut, pada tanaman paku, lumut, dan juga pada jamur. Ini adalah tanaman paku. Contohnya kotak spora, tempat spora itu berada, ada di bagian belakang atau di bagian bawah daun. Nanti akan ada pintil-pintil berwarna coklat atau hitam, ya, yang nanti ketika dia sudah matang dia akan pecah sehingga sporanya akan terpencar keluar. Nah, nanti ketika mendapatkan substrat dia bisa tumbuh menjadi tanaman yang baru. Demikian 8 cara perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Kita ulang. Yang pertama adalah umbi batang, umbi akar, umbi lapis, rizoma, stolon, tunas, tunas adventif, dan spora. Nah, nanti kalian bisa mencoba di rumah menumbuhkan bawang merah. Ini dari umbi lapisnya. Kemudian seperti tadi bawang bombay. Dari umbi batang kalian bisa menanam ubi jalar atau kentang. Kemudian dari umbi akar kalian bisa coba menumbuhkan wortel atau membuat apotik hidup dari aneka macam rimpang yang ada di dapurnya mamahmu, ya. Demikian dari Ustazah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.